Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Bapak Ibu yang kami hormati. Yang pertama, YouTube ini saya gunakan sebagai media pembelajaran, media sharing knowledge untuk Bapak Ibu, baik mahasiswa maupun dari kalangan umum, untuk lebih mempermudah bagaimana belajar akuntansi dan juga manajemen keuangan. Jadi, silahkan subscribe di dalam channel YouTube saya. Ini media yang kita jadikan sebagai media untuk pembelajaran akuntansi. Terima kasih Bapak Ibu, semoga channel ini dapat semakin berkembang dan dapat memberikan manfaat yang lebih berguna untuk masyarakat secara umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah Indonesia. Selamat pagi, selamat siang, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada sesi ini saya akan menyampaikan materi siklus akuntansi. Nah, kita mulai sebenarnya dari awal sebelum kita masuk ke siklus, kita perlu pahami dulu, kita refresh apa itu definisi akuntansi. Kita dulu sempat mempelajari bahwa definisi akuntansi adalah proses mengidentifikasi, kemudian mengklasifikasi, menjurnal atau mencatat, kemudian memposting, dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dengan tujuan untuk dijadikan salah satu dasar pengambilan keputusan. Nah, ini adalah definisi akuntansi. Kemudian ada beberapa definisi lain yang menyatakan bahwa akuntansi merupakan salah satu sistem informasi yang memproses data. Data apa? Data keuangan yang berasal dari transaksi internal ataupun transaksi eksternal menjadi suatu informasi yang berguna untuk membantu pembuatan keputusan. Nah, data dan informasi itu berbeda Bapak Ibu. Data adalah sebuah data mentah awal. Tapi kalau informasi, data tersebut sudah diolah dengan sedemikian rupa, dengan suatu standar, dengan pedoman, dengan suatu sistematika prosedur, sehingga menjadi sebuah informasi. Kalau informasi itu sudah melalui analisis, melalui kajian, sehingga itu bisa digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Di dalam transaksi, di dalam suatu peristiwa tersebut, peristiwa atau event yang menjadi sebuah informasi data eventnya itu, ada pembagiannya, yaitu ada peristiwa yang terjadi secara internal dan peristiwa yang terjadi secara eksternal. Peristiwa internal itu apa? Peristiwa internal itu adalah peristiwa yang terjadi di dalam entitas tanpa melibatkan pihak luar. Contohnya apa? Contohnya adalah mutasi bahan baku persediaan dari departemen A ke departemen B. Jadi sifatnya hanya memindahkan lokasi barang. Aset A berpindah ke aset B. Itu tidak berpengaruh di pencatatan. Karena jumlah barangnya, kuantitinya, nominalnya tidak ada perubahan. Sehingga itu hanya masuk di pencatatan reguler, tidak masuk di pencatatan akuntansi, tidak perlu dicatat di dalam catatan akuntansi atau di jurnal. Kemudian yang kedua adalah peristiwa eksternal. Peristiwa eksternal yaitu peristiwa yang terjadi antara pihak entitas, pihak perusahaan dengan pihak luar. Misalkan dengan pihak supplier, penyedia barang persediaan, penyedia bahan baku, penyedia peralatan kantor, penyedia peralatan mesin. Nah, saat kita melakukan interaksi dengan mereka, misalkan contoh pembelian perlengkapan kantor dari PT A misalkan, kita beli meja kantor. Maka apa yang terjadi? Ada aktivitas pembelian, barang itu masuk, uang kita keluar untuk membeli secara tunai, misalkan seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan peristiwa eksternal. Seringkali peristiwa eksternal tersebut disebut sebagai
transaksi. Nah, definisi transaksi sendiri adalah apa? Adalah namanya melibatkan pihak luar dan pihak kita, perusahaan dengan pihak luar, maka disebut transaksi. Definisi transaksi apa? Adanya pertukaran. Kita kenal ada pertukaran. Pertukaran apa sih? Kalau misalkan tadi kita pembelian barang perlengkapan kantor atau mungkin peralatan kantor, contoh meja. Saat kita beli meja, apa yang ditukar? Yang ditukar adalah meja kita beli, ditukar dengan uang atau harta kita bayarkan ke mereka. Ini ada satu transaksi melibatkan minimal 2 akun. Kita ingat di akuntansi mengacu proses double entry sehingga minimal dalam satu transaksi terjadi melibatkan 2 akun. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah transaksi yang terjadi dalam suatu entitas atau perusahaan apakah semuanya harus dicatat? Jawabannya tidak Bapak Ibu. Hanya transaksi-transaksi yang mengandung nilai ekonomi atau kita biasa sebut transaksi ekonomi. Nah, transaksi ekonomi itu apa? Transaksi yang mempengaruhi akun aset, akun utang, dan akun ekuitas. Itu adalah transaksi-transaksi yang bersifat ekonomi. Kemudian contoh yang bukan non-ekonomi, tadi contohnya perpindahan, mutasi barang persediaan, mutasi aset. Secara nominal nilai barang tersebut berubah enggak? Tidak. Barang A kemudian dipindah ke departemen B. Harganya 1 juta, pindah ke sana tetap 1 juta. Tidak ada perubahan, hanya mutasi. Kalau mutasi, maka yang berpengaruh adalah hanya di lokasi. Secara nominal, secara catatan, itu tidak berpengaruh terhadap saldo akun tersebut. Sehingga itu tidak dicatat, tidak diasumsikan, tidak disebut sebagai transaksi yang bernilai ekonomi. Transaksi yang bernilai ekonomi contohnya apa? Ada transaksi penjualan. Penjualan berpengaruh enggak dengan aset? Penambahan harta kita berpengaruh. Saat kita menjual, kita terima uang, aset berupa kas kita bertambah. Saat kita melakukan pembelian, aset berupa kas kita berkurang, aset berupa peralatan dan mesin kita juga bertambah. Jadi itu yang disebut sebagai berpengaruh terhadap posisi aset, hutang, dan ekuitas. Nah, untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat, maka diperlukan suatu tahapan-tahapan yang sistematis. Tahapan yang sistematis untuk memproses data dari awal sampai dengan terwujud itu menjadi sebuah laporan yang bagus. Bagus itu adalah definisi dari sesuai dengan pedoman dan standar akuntansi. Nah, peristiwa atau transaksi yang datanya hendak ditangkap atau data capturing dan diproses menjadi informasi keuangan dapat dikategorikan atas. Ada transaksi penerimaan kas, ada transaksi pengeluaran kas, ada transaksi pembelian secara kredit, ada transaksi penjualan secara kredit, dan penyesuaian serta peristiwa lainnya yang tidak bisa dikategorikan pada keempat transaksi sebelumnya. Nah, transaksi penerimaan kas itu apa? Saat kita menerima uang tunai. Contohnya apa? Kita penjualan. Saat kita jual barang kita jual ke pihak luar, pihak perusahaan luar atau pihak PT luar, yang ada apa? Jumlah barang kita berkurang, uang yang kita terima atas penjualan tunai bertambah karena kita melakukan penjualan terjadi tukar-menukar. Barang kita berikan ke PT lain, mereka akan membayar ke kita dalam bentuk uang tunai. Sehingga kita mencatatnya ini merupakan transaksi penerimaan kas. Kemudian pengeluaran kas contohnya apa? Saat kita melakukan pembelian, kita beli kendaraan dari PT A. Kendaraan kita ambil, kita melakukan
pengeluaran kas, kita bayar ke mereka. Jadi itu tergolong dalam kategori transaksi pengeluaran kas. Nah, selain kita melakukan penjualan atau pembelian secara tunai, dimungkinkan adanya transaksi non tunai atau hutang atau belum lunas. Misalkan ada transaksi pembelian secara kredit. Saat kita melakukan pembelian kendaraan bermotor, misalkan mobil dinas, misalkan mobil operasional kantor 100 juta. Saat kita beli nilainya 100 juta, kemudian kita belum bayar ke PT-nya dengan jatuh tempo misalkan 1 tahun, maka itu akan menjadi hutang kita. Barangnya kita terima, tapi kita belum bayar ke mereka. Berarti itu asumsinya kita melakukan hutang atas pembelian mobil operasional. Sehingga itu masuk dalam kategori transaksi pembelian kredit. Artinya tidak secara tunai. Kemudian berikutnya adalah transaksi penjualan kredit. Saat kita melakukan penjualan tetapi ternyata yang membeli barang kita itu belum membayar secara lunas kepada kita, maka itu transaksi penjualan secara kredit. Yang berpengaruh apa? Piutang kita bertambah. Piutang itu masuk dalam kategori aset. Saat kita melakukan penjualan dengan pihak luar ternyata dia belum membayar, berarti piutang kita bertambah, kemudian dan lawannya adalah penjualan. Kemudian penyesuaian dan peristiwa lainnya yang tidak bisa dikategorikan pada keempat transaksi sebelumnya. Contoh penyesuaian apa? Penyesuaian itu contohnya adalah biaya depresiasi atau biaya penyusutan. Kemudian peristiwa lainnya yang tidak bisa dikategorikan pada keempat transaksi sebelumnya. Biasanya ini yang kaitannya dengan dibayar di muka. Titik-titik dibayar di muka, titik-titik diterima di muka. Sehingga perlu di akhir tahun itu dilakukan penyesuaian. Kenapa itu disesuaikan? Jadi gini, yang namanya akuntansi itu kan mengacu prinsip matching cost revenue. Prinsip penandingan antara biaya dan pendapatan. Saat pendapatan itu diakui pada tahun berjalan, tahun sekarang misalkan tahun 2021, maka biaya yang disandingkan pun harus mencantumkan biaya yang menjadi hak atau terjadi untuk tahun 2021, untuk tahun berjalan. Contoh, kita bayar sewa bulan Agustus tanggal 1 untuk 1 tahun ke depan nilainya 12 juta. Kemudian tahun ini pendapatan selama tahun 2021 adalah 10 juta. Ya. Nah, secara laporan laba rugi, ingat laporan laba rugi apa? Pendapatan dikurangi dengan beban atau biaya. Nah, pendapatannya tadi berapa? 10 juta. Biayanya berapa? 12 juta. Pendapatan dikurangi laba, dikurangi biaya, 10 kurangi 12 berarti perusahaan menderita rugi 2 juta. Tapi apakah betul laporan seperti itu? Belum tepat Bapak Ibu. Yang tepat adalah biaya yang tadi 12 juta itu biaya 12 bulan. Sedangkan yang dihitung tahun 2021 dimulai dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember. 5 bulan. Sehingga kita yang hanya membebankan 5 bulan sebagai biaya. Terus yang 7 bulan berikutnya kemana? Dibebankan pada tahun berikutnya. Karena memang kita belum menikmati atas aset sewa tersebut. Jadi 12 juta untuk 1 tahun kita bagi 12 bulan, per bulannya adalah 1 juta. 1 juta kalikan 5 bulan untuk pembebanan tahun 2021. Sehingga totalnya berapa? 5 juta. Sehingga laporan laba ruginya adalah pendapatan 10 juta dikurangi biaya sewa untuk tahun 2021 5 juta. Sehingga ketemu labanya 5 juta. Itu dampaknya signifikan kita pengakuan itu. Yang tadi kita akui semua prinsip penandingannya salah,
Artinya pendapatan tahun ini dibandingkan biaya tahun ini dan biaya tahun depan, sehingga menghasilkan kerugian. Tapi pada saat pendapatan tahun ini disandingkan dengan biaya tahun ini juga, yang terjadi apa? Perusahaan mendapatkan laba 5 juta. Yang benar yang mana? Yang benar adalah yang prinsip matching revenue cost. Jadi artinya perusahaan menandingkan pendapatan tahun ini dengan juga biaya tahun ini. Nah, kalau diketahui biaya tahun ini adalah ternyata itu gabungan dengan tahun depan, maka inilah yang dilakukan penyesuaian atas peristiwa lainnya. Jadi contohnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, masuk ke siklus akuntansi. Nah, untuk memproses data yang diperoleh dari transaksi atau peristiwa tersebut selama satu periode akuntansi itu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember, maka diperlukan tahapan yang sistematis. Nah, tahapan ini apa? Inilah yang disebut dengan siklus akuntansi. Jadi siklus akuntansi definisinya adalah tahapan-tahapan yang dilalui di dalam proses akuntansi untuk memproses data sampai dengan sebuah laporan keuangan, sampai dengan penyajian laporan keuangan secara lengkap. Ini siklus akuntansi, kita bahas satu persatu. Nah, data itu adalah data mentah Bapak Ibu, belum menjadi informasi. Kalau informasi itu sudah menjadi sebuah laporan, sudah melalui analisis, kajian, dan sistem yang baik, maka itu menjadi sebuah informasi. Data ini adalah data mentah.